Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini senang sekali kami menemani Anda kembali dalam program kajian rutin di setiap Sabtu bersama guru kita Al-Ustaz Syahrul Fatwa Hafizahullahu Ta'ala. Walhamdulillah, insyaallah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan di poin pembahasan terakhir dari kitab Fikih Wanita, Panduan Lengkap Fikih Ibadah Wanita Muslimah. Di pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan beberapa pembahasan terkait dengan bab tentang khurafat dan bid'ah pada wanita, dan insya Allah sekali lagi kami sampaikan ini adalah pertemuan terakhir terkait dengan kitab tersebut, dan nanti insya Allah Ustadz akan menjelaskan tentang pembahasan di pagi hari ini. Insya Allah Ta'ala kami juga akan memberikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV untuk bersoal jawab terkait dengan pembahasan-pembahasan yang sudah lalu ataupun pembahasan yang nanti insya Allah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Kami berikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan hal-hal yang ingin ditanyakan baik bagi kitab ini maupun hal-hal yang lain yang silahkan Anda ingin berkonsultasi dengan Ustadz. Sebelum Ustadz memulai pembahasan di hari ini, kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ustadz, kabar hari ini? Baik, Insyaallah. Walaupun mendung, tetap semangat. Insyaallah. Baik, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai di kesempatan hari ini. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah pada pertemuan terakhir dari pembahasan kitab Panduan Lengkap Fikih Ibadah Wanita Muslimah. Tidak terasa, waktu kurang lebih 4 tahun kita menyelesaikan buku ini. Sekarang tinggal beberapa halaman saja kita akan menyelesaikan buku ini. Masih bab tentang khurafat dan bid'ah yang banyak diyakini oleh kaum wanita. Halaman 526, bab khurafat seputar akhlak dan pernikahan. Bagaimana masih berkembang di masyarakat, di sebagian wanita muslimah, keyakinan-keyakinan yang bertolak belakang dengan aturan Islam dari bab akhlak dan pernikahan. Khurafat tersebut, mitos-mitos tersebut di antara lain yang berhubungan dengan akhlak dan pernikahan. 1. Menghilangkan mimpi buruk dengan membalikkan bantal. Ada keyakinan bahwa apabila kita mimpi buruk, kemudian bantalnya dirubah,
maka episode mimpinya juga berubah. Ya, episode mimpinya berubah. Ada pula yang meyakini kalau membalik bantal, maka apa yang kita lihat dalam mimpi tidak akan terjadi di alam nyata. Tidak akan menjelma di alam nyata. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap mimpi? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mimpi yang kita lihat di dalam mimpi itu ada tiga. Ada tiga keadaan. Yang pertama, yang dilihat adalah hal-hal yang baik. Maka disebut mimpi baik. Kalau mimpi baik itu datangnya dari Allah. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu kita ceritakan ke orang lain. Ya, kecuali orang-orang yang memang kita kenal, amanah dan seterusnya. Jenis kedua dari mimpi itu adalah mimpi buruk. Yang dilihat adalah hal-hal buruk. Misalnya di dalam mimpi kita melihat kepala kita putus, ditendang-tendang bagaikan bola. Nah, ini kan mimpi buruk. Dikejar-kejar binatang buas, ya. Maka kalau mimpi buruk itu datangnya dari setan. Dan Islam mengatur kalau melihat hal-hal buruk dalam mimpi itu bukan dengan membalik bantal. Tapi apa? Bangun berwudu. Bangun berwudu, sholat, ya. Atau meludah ke kiri 3 kali. Meludah ke kiri 3 kali untuk menghilangkan mimpi buruk yang dia lihat. Jadi kita ketika mimpi buruk ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, kemudian bisa bangun berwudu untuk menghilangkan mimpi buruknya atau meludah ke arah kiri 3 kali. Itu yang diajarkan oleh Islam, bukan ketika mimpi buruk malah membalik bantal. Jenis ketiga, mimpi yang terjadi karena terbawa dengan kejadian yang baru kita lihat di alam nyata, terbawa tidur. Pagi-paginya misalkan ke kebun binatang melihat harimau, makan harimaunya mau menerkam kita, ke bawah mimpi. Nah, bawah mimpi, maka ini bukan mimpi buruk, bukan mimpi baik, tapi bawaan peristiwa yang baru saja kita lihat. Dan itu sering kita alami. Apalagi kaum wanita, ya, yang lemah, baru baca WA, disebutkan dalam WA itu jumlah yang positif virus corona bertambah sekian-sekian. Dia ketakutan sampai terbawa mimpi. Di dalam mimpinya dia melihat dirinya masuk dalam hitungan jumlah yang terpapar corona. Ini namanya bawaan. Bukan mimpi baik, bukan pula mimpi buruk. Karena terbawa dengan perasaan, terbawa dengan kejadian yang baru saja dia lihat. Ya. Ini 3 macam mimpi. Nah, Rasulullah dalam hadis yang riwayat Muslim, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, mimpi baik itu dari Allah, sedangkan mimpi buruk itu dari setan. Jika salah satu di antara kalian bermimpi yang tidak disukai, hendaklah dia menghembuskan dengan sedikit ludah ke kiri 3 kali, lalu membaca ta'awud kepada Allah dari keburukannya. Niscaya mimpi buruk itu tidak akan memadorotkannya. Ya. Jadi kalau kita ta'awud, maka mimpi buruk itu tidak akan membahayakan kita. Yang kedua, mimpi bertemu atau digigit ular pertanda ia akan segera menikah. Ada sebagian keyakinan kalau kita mimpinya digigit ular berarti sebentar lagi akan menikah. Ya, padahal calonnya belum ada, mencari calon juga tidak ada usaha. Bagaimana mau menikah? Ya, setiap malam digigit ular terus. Nah, ini. Tukar cincin pernikahan. Ini pun kemungkaran yang nyata dilakukan oleh sebagian wanita muslimah. Padahal ini merupakan meniru-niru gayanya orang kafir. Yang awalnya tukar cincin itu karena ada dari ritual agama kaum Nasrani dengan memberkati pasangan yang akan menikah melalui tukar cincin. Itu awalnya. Kemudian diadopsi oleh kaum muslimin sehingga ketika akan menikah harus ada tukar cincin dan lain-lain. Ini tidak ada. Apalagi tukar cincin itu kan bukan cincin besi. Bukan pula cincin aluminium kan? Apa yang ditukar?
cincin emas, dan cincin emas itu tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Kalau ini kita lakukan, tukar cincin sebelum menikah, berarti kita telah melanggar larangan Rasulullah yang laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Bab selanjutnya adalah seputar kehamilan dan persalinan. Istilah ngidam. Keyakinan bahwa keinginan yang biasanya dialami oleh wanita hamil dikenal dengan istilah ngidam. Bila tidak terpenuhi akan berpengaruh pada sang bayi, dapat menyebabkan si anak suka ngiler, berliur ketika sudah terlahir ke dunia. Ini hanya mitos belaka. Ngidam memang ada. Sebagian wanita hamil kadang-kadang punya keinginan. Ya, namanya hamil, hormonnya pun berubah. Dia ingin yang asem-asem, mangga muda, ya. Kemudian apalagi jambu muda, wajar. Tapi jangan ada keyakinan kalau ngidamnya tidak dipenuhi nanti anaknya ngiler, ya, berliur. Ini tidak ada istilah sepanjang ini. Ini hanya mitos belaka yang diyakini oleh sebagian wanita muslimah. Yang kedua yang berhubungan tentang kehamilan, ada beberapa mitos dan khurafat yang diyakini, yaitu acara 7 bulanan atau dalam istilah Jawa disebut mitoni. Bagi wanita hamil yang sedang hamil masih terpelihara pada sebagian daerah. Tujuan mereka membuat acara ini agar si bayi nanti hidup sehat, selamat sampai lahir. Padahal ini tidak ada ajaran dalam syariat Islam. Ada yang 4 bulanan. 4 bulan tuh pakai acara. Dimandiin, pakai air kembang, dan seterusnya. Nanti 7 bulan bikin acara lagi. Padahal kalau uangnya itu dikumpulin buat lahiran, niscaya lebih baik untuk persiapan akikah dan lain-lain. Ya. Dan tidak ada upaya agar janin selamat dengan acara 4 bulanan, 7 bulanan. Yang ada bagaimana supaya bayi itu sehat, selamat sampai lahir, didoakan, dijaga kesehatan ibunya. Ya, ikuti bimbingan medis bagi wanita hamil bagaimana supaya sehat, bagaimana supaya melahirkannya mudah, lancar, dan seterusnya. Bukan malah dengan acara-acara semacam ini. Kemudian termasuk keyakinan pula yang berhubungan dengan wanita hamil, suami si wanita yang hamil dilarang membunuh hewan atau membunuh yang semisalnya dengan keyakinan akan membahayakan bayi yang akan lahir. Berarti nyamuk pun tidak boleh dibunuh, semut kalau menggigit tidak boleh dibunuh. Ini keyakinan tidak ada dasarnya. Kemudian ucapan amit-amit cabang bayi yang diucapkan oleh ibu hamil ketika melihat sesuatu yang dia benci. Dengan keyakinan bahwa jika tidak mengucapkan itu, maka apa yang dia benci akan dialami oleh bayinya. Ya. Saudaraku, kalau kita melihat ada sesuatu yang buruk, misalnya orang yang cacat, ya, di jalan kita lihat, bukan bilang amit-amit cabang bayi. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah adalah berdoa. Beliau mengajari kita saat melihat orang yang ditimpa musibah, hendaknya kita membaca doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu. Dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Jadi kalau kita ngelihat ada orang cacat di pinggir jalan, jangan bilang amit-amit cabang bayi, tapi muji, doa. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu. Ya seperti itu. Ya, bukan malah mengucapkan hal ini. Kalau tidak diucapkan amit-amit cabang bayi, nanti yang jelek itu akan menimpa bayi kita. Tidak. Yang kelima, ibu hamil membaca Al-Quran surat Yusuf dan Maryam dengan harapan supaya ganteng dan cantik. Kalau di USG hasilnya janinnya ini laki-laki, bacakan surat Yusuf supaya gantengnya kayak Nabi Yusuf. Kalau hasil USG-nya bayinya perempuan, maka bacakan surat Maryam supaya cantik, ya. Ini tentunya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin baca Quran, silakan baca Quran tanpa ada keyakinan ini nanti cantik, ya, ini nanti ganteng. Bagaimana kalau hasil ketika sudah melahirkan berbeda? Yang dibaca surat Maryam, yang lahir laki-laki.
Dan mungkin, karena USG itu hanya perkiraan. Perkiraan jenis kelamin yang tidak memastikan. Pastinya kapan? Nanti setelah lahiran. Nah ini. Baik, kokok ayam di tengah malam isyarat wanita hamil di luar nikah. Nah, kepercayaan ini biasanya pun masih ada dan hasil otak-atik orang terhadap perkara yang dianggap ganjil. Misalnya secara kebetulan ada kejadian yang berbarengan. Keyakinan seperti ini tidaklah dibenarkan karena tidak berlandaskan dalil. Jadi kalau ada ayam berkokok tengah malam, ini berarti ada wanita hamil tanpa nikah, di luar nikah. Tentunya ini keyakinan yang tidak berdasar sama sekali. Kemudian wanita hamil harus selalu membawa gunting. Hal itu sebagai benteng untuk menolak bala dan musibah. Ini juga tidak boleh. Karena yang bisa menolak bahaya musibah adalah Allah. Yang benar, kalau kita pergi keluar baca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alallah. La haula wala quwata illa billah. Yang Nabi mengatakan barang siapa yang membaca doa ini dia akan dicukupkan. Maksudnya dicukupkan dari segala musibah, dijaga. Bukan kemana-mana bawa gunting. Ya, yang bisa menjadi bumerang bagi yang membawa. Baik. Kemudian membuat tempat khusus untuk ari-ari, plasenta yang dikubur. Bahkan diberi lampu dan penerang lainnya selama beberapa hari. Ari-ari, ya plasenta, ada yang mengatakan kembarannya bayi. Kalau ini dalam Islam tidak ada aturan khusus, maka silakan dikubur saja untuk menghilangkan baunya yang tidak enak, tanpa dikasih lampu, tanpa dikasih hal-hal yang lain. Karena sebagian orang ada yang mengubur ari-ari itu dengan dimasukkan pulpen supaya anaknya pintar, dimasukkan apalagi uang supaya nanti anaknya kalau besar jadi kaya. Ini tidak ada. Ya. Ada lagi nguburnya jangan dalam-dalam karena ini kan ari-arinya bayi perempuan supaya jodohnya cepat. Ya. Supaya jodohnya cepat, ya. Nah, ini tidak ada seperti ini. Yang penting bagaimana plasenta ini ketika istri sudah melahirkan, ada plasentanya, maka diamankan, dikuburkan. Tidak dibuang sembarangan yang bisa mencemarkan lingkungan. Kemudian keyakinan ari-ari adalah saudara kembar si bayi. Karena anggapan bahwa ari-ari adalah saudara kembar si bayi, maka perlu mendapat perlakuan khusus dengan mengadakan upacara tertentu ketika menguburnya. Ini pun tidak ada. Udah kubur aja biasa. Ya, nggak usah pakai acara-acara ritual hanya untuk mengubur. Ya, tidak pula dengan memberikan kerangkeng, pakai lampu dan lain-lain dengan alasan kalau pakai lampu nanti malaikatnya bisa mengetahui bahwa rumah ini baru lahiran, ya, supaya tidak salah alamat. Tentunya ini hanya otak-atik perasaan kita. Kemudian ada istilah keberatan nama dalam bab kehamilan. Jika bayi mempunyai nama yang panjang, kemudian si bayi sering sakit-sakitan, maka masyarakat beranggapan bahwa bayi tersebut tidak kuat memikul namanya. Harus diganti namanya jika ingin sembuh. Ini pun masih ada di sebagian masyarakat. Bahwa kalau ada bayi sakit-sakitan, ya rentan dengan penyakit, itu berarti keberatan nama, apalagi kalau namanya panjang kayak rel kereta. Ya. Ini tidak ada seperti ini. Kalau memang bayi kita sakit, maka obati. Maka berangkat ke dokter, ya, dengan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita sembuh, seperti itu. Kalau memang namanya itu buruk, nama anak kita yang baru lahir ini buruk, secara pandangan Islam itu tidak baik. Misalkan namanya apa? Namanya sedih. Maka ini kan buruk, menamai bayi dengan nama sedih. Sedih hatiku. Nah, misalnya diganti, jangan sedih hatiku, apa? Airi hatiku. Nah, gembirakan hatiku. Karena Islam memerintahkan agar nama-nama yang buruk itu diganti, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Ketika beliau bertemu dengan seorang, siapa namamu? Nama saya Sedih, Hazin. Maka kata Nabi, ganti mudah.
bukan sedih, tapi mudah, sahal, ya. Selalu mudah. Nah ini, maka pengaruh nama pada kejiwaan anak memang ada, tapi nama-nama yang buruk, bukan nama-nama yang panjang sehingga kita katakan keberatan nama, tidak. Bab terakhir tentang khurafat kaum wanita seputar binatang. Yang pertama adalah kupu-kupu masuk rumah. Jika ada kupu-kupu masuk rumah, itu pertanda akan ada tamu berkunjung. Allah alam, kami tidak mengetahui dari mana asalnya keyakinan semacam ini. Kupu-kupu masuk rumah, pertanda akan ada tamu. Kalau 1-2 kali mungkin akan bisa, artinya ada kupu-kupu, ada tamu. Tapi beberapa kali kupu-kupu hinggap di rumah kita dan nggak ada tamu. Ini menunjukkan ini hanya mitos saja. Tidak ada dasar hukumnya. Tamu mau datang mau tidak, ya, tidak ada hubungan dengan binatang. Apalagi zaman sekarang teknologi semakin canggih. Orang mau bertamu memberi kabar melalui apa? WA. Kalau WA berbunyi dia ngasih tahu mau main, itu baru ada tamu. Nah itu boleh karena hubungannya rasional. WA masuk, informasi saya ingin bertamu. Pasti tamu akan datang. Itu boleh karena memang secara rasional bisa diterima. Tapi apa hubungannya kupu-kupu dengan kedatangan tamu? Ya, tidak ada. Yang kedua, jika berjumpa ular atau menabrak kucing. Jika Anda berjumpa ular, weling melintas di jalan yang akan Anda lalui, Anda akan menabrak kucing di jalan. Atau Anda menabrak kucing di jalan, maka itu pertanda buruk. Jelas ini adalah tatayur yang dilarang dalam Islam. Keyakinan ini masih ada di sebagian masyarakat. Kalau kita jalan nabrak kucing atau jalan nabrak ular, itu pertanda buruk. Jangan dilanjutkan perjalanannya. Dalam Islam hal ini disebut dengan tatoyur. Apa tatoyur? Tatoyur adalah beranggapan sial. Ya, beranggapan sial ketika melihat sesuatu. Dan Islam sudah membatalkan yang namanya tatoyur. Rasulullah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah adalah kesyirikan. Tiarah adalah kesirikan. Tiarah adalah kesirikan. Ia menganggap sial ketika melihat sesuatu. Ini awalnya di zaman jahiliyah itu dengan burung. Ya, dengan burung, bukan ular, bukan kucing. Jadi mereka, orang-orang jahiliyah ketika akan melakukan perjalanan jauh, mereka lepas burung dulu. Kalau burung itu ke arah kanan berarti tandanya baik, lanjutkan perjalanan, silakan pergi. Tapi kalau burung itu terbangnya ke arah kiri, jangan lanjutkan perjalanan, batalkan saja karena alamat buruk. Maka disebut tatoyur, burung menganggap sial dengan melihat burung. Ini dibatalkan oleh Islam karena Nabi mengatakan tiarah tatoyur adalah kesyirikan. Dan kita tidak boleh menganggap sial sesuatu karena yang memberikan manfaat bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan binatang. Sayangnya anggapan sial ini masih mengakar kuat di masyarakat. Contoh sederhana, sekarang kita masih pada bulan Muharram, tanggal 17. Sebagian orang menganggap sial bulan Muharram ini. Ya, bulan kesialan, bulan yang penuh dengan keramat, kalau nikah bulan Muharram nanti sial. Ini sial. Ya. Angka 13 sial. Maka perumahan-perumahan tidak ada nomor rumah 13, yang ada 12A, 12B. Langsung 14. Ya. Ini tidak ada seperti itu. Menganggap sial sesuatu tidak boleh karena yang memberikan kebaikan, keburukan Allah. Kita berlindung meminta kepada Allah. Minta kebaikan, berlindung dari keburukan. Bukan dengan melihat sesuatu. Maka anggapan-anggapan sial seperti itu harus kita hilangkan karena termasuk kebiasaan masyarakat jahiliyah yang sudah dihapus dalam Islam. Terakhir, berhubung dengan binatang, burung hantu hinggap di atas rumah. Jika burung hantu berbunyi di sebuah rumah, maka pertanda ada orang di rumah itu yang akan segera meninggal. Allahu Akbar. Meninggal, ajal itu adalah urusan Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematiannya datang. Maka bukan dilihat dengan tanda burung hantu hinggap di sebuah rumah. Berarti penghuninya salah satunya akan meninggal dengan segera. Ini adalah pengaruh film-film horor, pengaruh film-film
zaman dulu, ya, yang berbicara tentang kerajaan dan lain-lain. Apabila ada burung hantu hinggap di sebuah rumah, berarti akan ada yang meninggal dunia. Tentu ini adalah mitos belaka, anggapan belaka yang tidak memiliki sumber dalil yang kuat. Wallahu alam, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan di penghujung buku ini selain ucapan alhamdulillah, ungkapan syukur yang tiada tara kepada Rabbul Alamin atas kemudahan dan pertolongan darinya sehingga buku ini selesai juga ditulis dalam kurun waktu yang lumayan lama. Nah, buku ini kami susunnya dengan waktu yang memang lama sekali, ya, karena penulisannya itu santai, tidak segera, tidak diburu-buru, ya. Bahkan kami mulai menulis ini saat masih di kota Pandeglang, yang masih di Banten, sehingga waktunya memang lumayan lama. Semoga buku ini menjadi panduan lengkap yang bermanfaat bagi seluruh wanita muslimah khususnya dan saudara-saudaraku kaum muslimin umumnya dalam memahami seputar fikih ibadah yang setiap hari kita butuhkan. Ya, nah ini adalah penutup dari buku ini, bahwa kami memuji Allah SWT sudah menyelesaikan buku ini dalam penulisannya, dan ini merupakan buku kami yang paling tebal halamannya, jumlah halamannya dibandingkan buku-buku yang lain. Alhamdulillah juga pada hari ini kami berhasil menyelesaikan penjelasan terhadap buku ini. Kurang lebih 4 tahun kami menjelaskan buku ini, ya, selama kurang lebih waktu 4 tahun tersebut, di waktu-waktu hari Sabtu, kemudian sebelumnya itu hari Jumat, dan seterusnya, sehingga pada hari ini kita memuji Allah bisa menyelesaikan buku ini. Kita mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita juga mohon kepada Allah agar ilmu yang sudah kita kaji dari pembahasan buku ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu ta'ala alam. Maka selanjutnya kami beri kesempatan interaktif dari pemirsa. Silakan. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz yang tadi sudah menuntaskan pembahasan di bab terakhir, yakni seputar tentang bid'ah dan khurafat pada akhlak dan pernikahan, kemudian seputar kehamilan dan persalinan, dan yang terakhir adalah bid'ah seputar tentang binatang. Dan ini sebagai tanda pembahasan terakhir di kesempatan hari ini. Tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini, di nomor 0813 1445 5557. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan interaktif, silakan bisa menghubungi kami di nomor 021 890163. Insya Allah nanti akan kami bacakan dan kami terima pertanyaan Anda setelah jeda berikut ini. Kami persilahkan. Kata beliau apa? Ala alla tattakhiduha badilan anil lughah al-arabiyyah. Tapi jangan kalian jadikan bahasa yang kalian pelajari itu sebagai pengganti dari pelajaran bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Artinya apa? Kalian belajar bahasa asing atau belajar sebagian bahasa nasional, bahasa daerah. Silakan. Arabic Tidak tercela, Kids tidak terlarang. hanya di Ahsan Tapi TV. jangan sampai itu dijadikan sebagai Pembahasan lebih dalam cara membaca Al-Quran, memperbaiki makhorijul huruf, serta meluruskan lisan. Misalkan lagi khaufin, ini misalkan. Jadi tidak dibaca panjang, misalkan maliki yaumiddin, bukan, atau alam tara kaifa, bukan. Taib. Jadi itulah sifat lin, dia mengalir dengan Simak semuanya dalam program hurufnya ada 2, yaitu Talaki sukun pada dan jam juga berikut, sukun dengan syarat sebelum hanya di keluar, Ahsan sebelum TV. berharakat. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung di kesempatan hari ini dalam segmen soal jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 1445 5557. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, silakan menghubungi kami di nomor 021 89010603.
Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Yang pertama dari hamba Allah, Ustaz, di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan bid'ah dalam pernikahan, ada beberapa hal di masyarakat yang terjadi, yakni orang yang ingin menikah biasanya ada istilah pingit, Ustaz. Ada istilah pingit yang tidak boleh keluar. Apakah hal ini diperbolehkan dan dibenarkan menurut syariat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada istilah pingit ya sebelum menikah. Dan istilah ini bukan hanya ada pada zaman kita sekarang, di zaman Nabi juga ada istilah gadis-gadis pingitan. Yaitu hadis dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi memerintahkan wanita-wanita yang haid untuk keluar ke lapangan menghadiri sholat Id. Begitu juga gadis-gadis yang sedang dipingit untuk hadir ke lapangan menghadiri sholat Id. Kami melihat bahwa ini adalah berhubungan dengan tradisi adat istiadat suatu daerah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau tradisi pingit maksudnya adalah supaya si calon istri ini tidak kena hujan, tidak kena angin sehingga menyebabkan dia nanti sakit malah ketika hari H, maka suatu yang tidak ada masalah. Namun kalau ada keyakinan-keyakinan yang lain, ini keyakinannya yang perlu diluruskan. Jadi boleh-boleh saja, misalkan si anak perempuan kita akan menikah, kamu 2 hari udah di rumah aja, jangan capek-capek karena kita akan ada acara besar 2 hari ke depan. Sehingga si anak perempuan ini 2 hari di rumah, tidak keluar karena khawatir nanti kena hujan, ada naik motor jatuh atau apa. Tentunya ini kita harus jaga, dan itu hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan selama tidak ada keyakinan-keyakinan yang lain. Keyakinannya hanya untuk menghindari bahaya dengan di rumah, apalagi sekarang masa pandemi, ya, tidak banyak keluar rumah supaya menghindari kerumunan, ini tidak ada masalah. Ya, dan di zaman Nabi juga ada istilah gadis pingitan, itu sudah ada. Nah, Jadi kembalikan ke niat tadi. Kembalikan ke niatnya masing-masing untuk apa anak kita yang akan menikah atau calon istri ini dipingit untuk apa. Nah, atas pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya, masih terkait dengan pernikahan, Ustaz. Ustaz, bagaimana terkait dengan hukum seorang yang ingin mengadakan walimah mendatangi pawang hujan agar saat pelaksanaan akad nikah atau resepsi tidak turun hujan? Apakah ini termasuk perkara bid'ah atau termasuk perkara syirik, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan atau menurunkan hujan. Namun hujan itu ada prosesnya. Maka kalau secara ilmiah ya bahwa turunnya hujan melalui proses itu betul. Ada proses penguapan ya dari air laut dan seterusnya, kemudian naik ke atas ditampung oleh awan, dan sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu pengetahuan. Maka ini proses saja, tapi yang menentukan turunnya hujan atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana dengan statusnya pawang hujan? Pawang hujan yang dia adalah menunda turunnya hujan. Maka yang kita lihat adalah bagaimana caranya. Apakah caranya itu ilmiah sesuai dengan standar-standar ilmiah keilmuan tentang masalah ini? Ya, karena dalam ilmu pengetahuan itu ada standar-standar yang harus terpenuhi sehingga masuk akal. Kalau pawang hujan ini caranya menunda turunnya hujan dengan cara-cara yang berhubungan dengan jin, berhubungan dengan setan, maka tidak kita ragukan ini perbuatan yang haram. Tapi kalau cara-caranya adalah ilmiah, ya, cara-cara yang memang secara ilmu pengetahuan diakui, maka hal itu lain lagi pembahasannya. Jadi perlu dilihat bagaimana caranya. Nah, terkait dengan yang tadi di hamba Allah di Bekasi, kami beri kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya langsung. Kami persilakan menghubungi kami di nomor 0218901603. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Titin di Jambi. Pertanyaan di luar tema. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan bagaimana sikap saya kepada tetangga yang membenci saya.
dan mendiamkan saya. Jika saya ikut diam tapi tidak membencinya, apakah saya termasuk tetangga yang buruk? Mohon penjelasan Ustaz. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, termasuk permasalahan dalam kehidupan sosial kita adalah kita kadang-kadang selisih pendapat dengan tetangga, atau bahkan tetangga ini menunjukkan sikap-sikap yang tidak menyamankan diri kita, tidak menyenangkan. Contohnya apa tadi? Mendiamkan, ya. Kemudian membenci kita. Apakah kita balas mendiamkan juga atau kita balas juga membenci juga? Maka Islam sudah mengatur hal ini. Apabila ada tetangga yang membenci kita, mendiamkan kita, maka yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Rasulullah SAW mengatakan, La yahillu li ahadin an yahjuru akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yahjur, tidak ditegur, tidak disapa. Ya, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Kemudian kata Nabi, yang terbaik dari keduanya yang sedang ada masalah ini adalah yang memulai salam, yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalimat salam bisa melembutkan hati. Kalimat salam dapat mendatangkan kecintaan. Jadi kalau kita sudah 3 hari berusaha untuk damai dengan mengucapkan salam, sudah cukup kewajiban kita. Masalah dia tidak mau menjawab, masih mendiamkan, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kita tetap berbuat baik, tetap mengucapkan salam, ya, tidak dibalas dengan perbuatan yang serupa. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaan dari Bu Titin di Jambi. Semoga pertanyaannya bisa memberikan pemahaman terhadap apa yang dipermasalahkan. Baik, kita berikan kesempatan kembali Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mertua kami ingin bertani. Kami pun membeli sebidang tanah. Dan kami baru tahu jika di setiap kebun ada sesajen, Ustadz. Yang saya tahu hanya di rumah. Itu pun mertua sudah tidak ada. Karena saya jika main tidak suka baunya. Bagaimana dengan sawah milik kami? Kami sudah bicara dengan baik. Sekarang ada di setiap sudut sawah banyak sesajen, Ustaz. Bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua kami, Ustaz? Mohon penjelasannya. baik, penanya yang menanyakan tentang hukum sesajen, kalau hukum sesajen itu ada di rumah, ya maka dia harus dimusnahkan. Tidak boleh ada di rumah. Karena jimat-jimat ini termasuk perbuatan yang syirik. Rasulullah mengatakan, Inna tiwalata syirkun. Sungguhnya tiwalah, jimat-jimat, jampi-jampi, ya, rukok, itu termasuk perbuatan kesyirikan. Apalagi kalau jimat sesajen ini ditempel di depan rumah, digantung, dan seterusnya harus dimusnahkan. Begitupun kalau ada di setiap sudut sawah. Dengan keyakinan dengan ada sesajen ini membuat tanaman sawahnya menjadi subur, hasil panennya bagus, baik, ini berarti kita mengakui ada selain Allah yang bisa menyuburkan tanaman. Padahal yang menyuburkan tanaman, yang membuat hasilnya bagus selain usaha dari kita berupa pupuk, pengairan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan. Tidak boleh kita punya keyakinan sesajen ini untuk dewa ini supaya dia menumbuhkan padi kita yang dikenal dengan Dewa Sri. Ini tidak ada, tidak boleh. Berarti kita telah berbuat kesyirikan, meyakini ada orang lain, ada zat lain yang bisa memberikan rizki kepada kita. Maka harus dimusnahkan. Gimana cara menyampaikannya? Menyampaikan kepada orang tua tentunya dengan bahasa yang bijak, bahasa yang lembut, ya. Berikan pemahaman kepada orang tua sesuai dengan pemahamannya. Misalnya kita berikan perumpamaan, ya, bagaimana kalau ada 2 orang di alam semesta ini yang mengatur. Kira-kira 2 orang ini nanti saling berebutan, saling mengatur atau tidak? Akan saling bertentangan. Terlebih lagi Allah yang mengatur kita, sudah memberikan rizki berbagai macam, tapi kita masih memberikan sesembahan, sesajen kepada selain Allah. Itu tindakan yang tidak beradab kepada Allah SWT. Jadi dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, ya, sehingga orang tua bisa sadar dan kita sebagai anak
jangan putus asa untuk terus mendoakan orang tua mendapat hidayah. Ketika kita akan menyampaikan sesuatu kesalahan, maka niatkan yang ikhlas bahwa saya ingin menyelamatkan orang tua saya dari dosa. Itu yang harus ditanamkan sehingga Allah akan membantu kita memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan Ustaz. Pertanyaan tadi Ustaz sebagai penutup di pagi hari ini. Tapi ada satu pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan, lebih kepada permintaan Ustaz. Ada permintaan dari Bu Mariati di Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah memiliki kitab tersebut. Alhamdulillah sangat membantu kami dalam beribadah. Namun sayang kami tidak bisa mengikuti penjelasan di setiap live karena ada halangan tertentu. Apakah ada siaran ulang? Jadi disampaikan kepada teman-teman kru, ya silakan direspon apakah nanti ada siaran ulang, ya ataukah dari awal selama 4 tahun diulang lagi ataukah hanya tertentu. Ustaz mau jawab dulu? Silakan nanti dihubungi bagian teknis. Apakah selama ini live Sabtu pagi ini ada siaran ulangnya atau tidak? Ya, kalau kita nanti jadi ganti buku baru setiap Sabtu pagi, maka mohon untuk buku panduan fikih, ya panduan lengkap fikih ibadah wanita muslimah ini ada siaran ulangnya di hari yang lain dari edisi yang pertama. Nanti kembali kepada kru yang bertugas dalam masalah ini. Nah. Baik, jazakallahu khairan. Itu sudah dijawab Bu Hati Mariati di Banjar, sudah dijawab oleh Ustadz. Mudah-mudahan kru juga bisa merespon ya permintaan dari Bu Hati Mariati, dan mungkin tidak hanya beliau juga, mungkin banyak juga para pemirsa yang juga tidak bisa menyimak setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan dalam siaran ulang bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kami ulang lagi, alhamdulillah, bagi Anda mungkin yang belum memiliki kitab tersebut, silakan nanti bisa menghubungi tim Ahsansor. Insya Allah masih tersedia kitab-kitab ini, dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah berkenan tadi sudah menjelaskan panjang sekali dalam menulis kitab ini, dan kami perhatikan ya ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh beliau yang cukup besar di antara kitab-kitab yang lain. Dan ini tulisan yang keberapa, Ustaz? Allah. Karena begitu banyaknya hasil karya tulisan Ustadz Syahrul, insyaallah, dan ini tidak tahu yang keberapa dalam hasil tulisan beliau, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan terhadap apa yang disampaikan oleh beliau, dan kita selaku murid-muridnya semoga mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pemahaman dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Sekali lagi jazakumullahu khairan atas apa yang disampaikan oleh Ustadz. Insyaallah kita nantikan kelanjutannya di setiap Sabtu. Kitab apa yang dibahas kelanjutan setelah kitab ini, kita nanti tunggu hasil rekomendasi Ustadz dan tim produksi apa pengganti di kitab tersebut. Dan kami ucapkan lagi jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang selama kurang lebih 4 tahun ya menyimak kajian rutin ini, ya baik perpindahan di hari Jumat maupun berpindah di hari Sabtu pagi. Sebelum kami tutup, pada ikhtitam dari Ustadz? Cukup ya. Baik, kami atas nama kru yang bertugas di kesempatan pagi hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.